Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oh ya, kenalin kami dari kelompok 3 mau jelasin tentang teori konflik dari Duff dan Roth. Kelompok kami beranggotakan Andika Renaldi, Bambang Pujologowo, dan aku sendiri Umat Santonegoro. Di sini aku mau jelasin tentang biografi Dahrendorf. Dahrendorf adalah seorang sosiolog Jerman yang lahir pada 1 Mei 1929 di Hamburg, Jerman. Selama kunjungan singkat ke Amerika Serikat, adaptasi teori kelas dan teori kelas ke bahasa Inggris. Dahrendorf adalah ilmuwan Eropa berpengalaman dalam teori Marxis. Namun, akhir dari konflik lebih seperti cerminan fungsionalisme struktural daripada teori konflik Marx. Karya utama Dahrendorf adalah kelas konflik dalam masyarakat linguistik, yang merupakan bagian paling penting berpengaruh di teori konflik. Tapi pengaruh ini sebagian besar karena menggunakan banyak logika struktural fungsional yang mengikuti logika sosiologi utama. Artinya level analisisnya sama dengan fungsional struktural dan sebagian besar masalah yang dibahas adalah sama. Dengan kata lain, fungsionalisme struktural dan teori konflik itu bagian dari paradigma yang sama. Dahrendorf mengakui bahwa setidaknya aspek dari sistem interaksi sosial dapat beradaptasi satu sama lain, tetapi mereka juga dapat terjadi ketegangan dan konflik di antara mereka. Seperti Louis Corser, Dahrendorf juga peneliti fungsionalisme struktural, karena menurut Dahrendorf mereka tidak mengerti dan tidak mengubah masalah. Dahrendorf tidak menggunakan sebagai landasan teori George Simmel, melainkan konstruksi teorinya dengan setengah penolakan, setengah penerimaan, dan modifikasi teori sosial Karl Marx. Dahrendorf awalnya melihat teori konflik sebagai teori parsial dan menganggap teori ini sebagai perspektif yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena sosial fungsionalisme struktural, serta dapat pula dianalisis dengan teori konflik. Dahrendorf telah melahirkan kritik penting terhadap pendekatan yang pernah dominan dalam sosiologi, yaitu kegagalannya dari dalam menganalisa masalah konflik sosial. Dia menegaskan bahwa proses konflik sosial itu merupakan kunci bagi struktur sosial. Bersama dengan Corser, Dahrendorf telah berperan sebagai suara teoris utama yang menganjurkan agar perspektif konflik digunakan dalam memahami fenomena sosial dengan lebih baik. Dahrendorf percaya bahwa masyarakat itu sepihak ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerjasama. Dahrendorf memicu kritik serius terhadap pendekatan yang pernah mendominasi dalam sosiologi, yaitu kurang analisis masalah konflik sosial. Dahrendorf menekankan bahwa proses konflik sosial itu kunci dari struktur sosial. Bersama dengan Corser, Dahrendorf memiliki fungsi sebagai suara teori utama yang mendukung perspektif konflik, serta mengajikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena sosial. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelum memperkenalkan saya Andika Renaldi, di sini saya akan membahas tentang sejarah pemikiran teori konflik. Nah, jadi selama lebih dari 20 tahun, Louis A. Corser itu tetap terikat pada model sosiologi dengan tertumpu kepada sebuah struktur sosial. Pada saat yang sama dia menunjukkan bahwa model tersebut selalu mengabaikan studi yang mengenai tentang konflik sosial. Nah, berbeda dengan beberapa ahli sosiologi yang menegaskan eksistensi dan perspektif yang berbeda, seperti contohnya teori fungsionalis dan teori konflik, Corser mengungkapkan komitmennya pada kemungkinan menyatukan kedua pendekatan tersebut. Akan tetapi, para ahli sosiologi kontemporer sering mengacukan analisis konflik sosial. Mereka melihatnya konflik sebagai penyakit bagi sebuah kelompok sosial. Corser memilih untuk menunjukkan berbagai sumbangan konflik
konflik yang secara potensial positif, yaitu membentuk serta mempertahankan struktur suatu kelompok tertentu. Corsair mengembangkan perspektif konflik karya ahli sosiologi Jerman George Simmel. Nah, George Simmel itu mempertahankan pendapat bahwa sosiologi bekerja untuk menyempurnakan dan mengembangkan bentuk-bentuk atau konsep-konsep sosiologi di mana isi dunia empiris dapat ditempatkan. Penjelasan tentang teori konflik Simmel ini di sini akan sebagai berikut saya jelaskan. Yang pertama itu Simmel memandang pertikaian sebagai gejala yang tidak mungkin dihindari dalam sebuah masyarakat. Struktur sosial dilihatnya sebagai gejala yang mencakup berbagai proses asosiatif dan disosiatif yang tidak mungkin terpisah-pisahkan, namun dapat dibedakan dalam sebuah analisis. Lalu yang kedua ada poinnya, yaitu menurut Simmel konflik tunduk pada perubahan. Corsair mengembangkan proposisi dan memperluas konsep Simmel tersebut dalam menggambarkan kondisi-kondisi di mana konflik secara positif membantu struktur sosial dan bila terjadi segera negatif akan memperlemah kerangka masyarakat. Nah, bukan hanya Corsair saja yang tidak puas dengan pengabaian konflik dalam membentuk teori sosiologi. Segera setelah penampilannya, Corsair, seorang ahli sosiologi Jerman bernama Ralph Dahrendorf, menyadur teori kelas dan konflik kelasnya ke dalam bahasa Inggris yang sebelumnya berbahasa Jerman, agar lebih mudah dipahami oleh sosiolog Amerika yang tidak paham bahasa Jerman saat kunjungan singkatnya ke Amerika Serikat, yang lebih tepatnya pada tahun 1957 sampai 1958. Dan Dahrendorf tidak menggunakan teori Simmel, melainkan membangun teorinya dengan separuh penerimaan, separuh penolakan, serta memodifikasi teori sosiologi Karl Marx. Seperti halnya Corsair, Ralph Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial. Menganggap teori tersebut merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisis fenomena sosial. Ralph Dahrendorf juga menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan juga adanya sisi kerjasama. Nah, lalu kita masuk ke isi dari teori konflik. Teori konflik Ralph Dahrendorf merupakan separuh penerimaan, separuh penolakan, serta memodifikasi teori sosiologi dari Karl Marx. Karl Marx mendapatkan bahwa pemilikan dan kontrol sarana-sarana berada dalam satu individu yang sama. Menurut Dahrendorf, tidak selalu pemilik sarana-sarana juga bertugas sebagai pengontrol, apalagi pada abad ke-19. Bentuk penolakan tersebut ditunjukkan dengan memaparkan perubahan yang terjadi di masyarakat industri semenjak abad ke-19. Yang ada di antaranya, yang pertama itu ada dekomposisi modal. Menurut Dahrendorf, timbulnya korporasi-korporasi dengan saham yang dimiliki oleh banyak orang, di mana tak seorang pun memiliki kontrol penuh, merupakan contoh dari dekomposisi modal. Lalu selanjutnya ada dekomposisi tenaga, di mana pada abad spesialisasi sekarang ini mungkin sekali seorang atau beberapa orang mengendalikan perusahaan yang bukan miliknya. Seperti halnya seseorang atau beberapa orang yang mempunyai perusahaan tetapi tidak mengendalikannya. Karena zaman ini adalah zaman keahlian dan spesialisasi. Manajemen perusahaan dapat menyewa pegawai-pegawai untuk memimpin perusahaannya agar berkembang dengan baik. Lalu yang terakhir itu ada timbulnya kelas menengah baru. Pada akhir abad ke-19, lahir kelas pekerja dengan susunan yang jelas, di mana para buruh terampil berada di jenjang atas, sedang buruh biasa berada di bawah. Penerimaan Dahrendorf pada teori konflik Karl Marx adalah ide mengenai penentangan kelas sebagai satu bentuk konflik dan sebagai sumber perubahan sosial, kemudian dimodifikasi berdasarkan pengembangan yang terjadi akhir-akhir ini. Dan Dahrendorf juga mengatakan bahwa ada dasar baru bagi pembentukan kelas, sebagai pengganti konsep pemilikan sarana produksi sebagai dasar perbedaan kelas itu. Menurut Dahrendorf, hubungan-hubungan kekuasaan itu yang menyangkut bawahan dan atasan menyediakan unsur bagi kelahiran sebuah kelas. Oke teman-teman, selanjutnya aku lanjutin pembahasan mengenai kritik atas teori konflik Ralph Dahrendorf. Yang pertama, kritik untuk Ralph Dahrendorf yaitu model teori beliau itu nggak sama jelasnya dengan refleksi atas ide-ide Marxis seperti yang diklaim. Lalu teori konflik itu lebih banyak memiliki persamaannya dengan fungsionalisme struktural daripada dengan teori Marxian. Penekanan Dahrendorf pada hal-hal seperti sistem-sistem, asosiasi yang dikoordinasi secara imperatif, posisi-posisi dan peran-peran menghubungkannya secara langsung dengan fungsionalisme struktural. Hasilnya, teori banyak menderita ketidakmemadaian,
yang sama seperti fungsionalisme struktural. Contohnya, konflik tampak muncul secara misterius dari sistem-sistem yang sah. Lalu kritik selanjutnya yaitu teori konflik tampak menderita karena banyak masalah konseptual dan logis yang sama. Contohnya konsep-konsep yang kabur mengenai tautologi. Ini bagian terakhir yaitu mengenai penerapan teori konflik Raff-Dahrendorf. Kelompok kami mengambil contoh kasus di konflik Desa Wadas yang sempat ramai akhir-akhir ini. Jadi seperti yang sudah kita ketahui ya teman-teman, kalau kasus pembangunan bendungan bener itu berada di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, bendungan ini direncanakan akan mengairi lahan sawah seluas 15.069 hektar. Hal ini sesuai dengan program pemerintah untuk memperbanyak waduk guna mendukung proyek ketahanan pangan. Namun, hal itu menjadi masalah ketika pemerintah juga berencana untuk melakukan aktivitas penambangan material berupa batuan andesit, di mana proses penambangannya ini dilakukan di daerah Desa Wadas. Nah, penambangan batuan andesit yang menggunakan metode blasting atau peledakan dinamit sebanyak 5.300 ton dalam kurun waktu 30 bulan tentu akan menyebabkan permasalahan lainnya, baik itu longsor, retaknya rumah warga, maupun hilangnya lebih dari 27 mata air yang sampai saat ini memenuhi kebutuhan air warga Wadas. Nah, dampak lain dari operasi penambangan adalah menyusutnya lahan produktif pertanian dan sektor agraris lain. Sementara itu, alam Desa Wadas telah banyak menghidupi warganya dan juga daerah-daerah di sekitarnya melalui hasil alam yang melimpah, misalnya dari kayu, bambu, madu, olahan nira, dan hasil pertanian yang sangat banyak kalau disebutkan satu persatu. Nah, tanah sendiri itu memiliki fungsi sosial sebagai tempat saling interaksi, tempat memproduksi kebutuhan hidup, dan mengandung nilai sejarah karena diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, wajar kiranya apabila masyarakat Desa Wadas menolak pembebasan lahan pertanian mereka sekalipun untuk kepentingan pembangunan. Perbedaan kepentingan inilah yang menjadi pemantik awal mula konflik antara pemerintah dengan warga Wadas. Nah, kalau kita hubungin dengan teori konflik Raff-Dahrendorf, maka dapat dilihat bahwa pemerintah Provinsi Jateng melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak yang berada di bawah Ditjen Sumber Daya Air PUPR merupakan pihak pemegang otoritas. Sementara warga Wadas adalah pihak yang tidak memegang otoritas. Nah, warga di sini berada dalam posisi yang dipaksa tunduk akan otoritas, sedangkan Pemprov Jateng sebagai pihak dengan kekuasaan dan otoritas. Nah, untuk bentuk-bentuk pemaksaan atas nama wewenang, misalnya kejadian pada tanggal 23 April 2021, 11 warga termasuk kuasa hukum dari LBH Yogyakarta itu ditangkap oleh polisi karena bentrok antara masyarakat dan aparat. Bentrok itu dipicu rencana pengukuran lahan oleh BPN. Tak berhenti di situ, kejadian yang masih baru juga, 8 Februari 2022, warga Wadas kembali melakukan penolakan pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah. Kemudian warga tersebut ditangkap dan dibawa ke Polres Jawa Tengah. Bahkan aparat bersenjata lengkap memaksa masuk ke rumah-rumah warga untuk melakukan penangkapan, bahkan sampai ada beberapa warga yang mengalami tindakan kekerasan seksual oleh aparat. Masalah yang dihadapi warga Wadas ini telah menjadi isu nasional hingga menarik perhatian dari berbagai organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, MUI, LBH Yogyakarta, serta Kontras, sampai ke tingkat masyarakat dari berbagai kalangan juga turut menyuarakan komentar mereka di media sosial. Bahkan sempat trending juga tagar di media sosial Twitter yaitu Wadas Melawan, di mana hal itu sejalan dengan pendirian Dahrendorf bahwa masyarakat itu mempunyai dua wajah, yaitu konflik dan konsensus. Dengan adanya konflik, Desa Wadas ini memantik solidaritas dari sesama kelas masyarakat, yaitu kelas yang dikuasai, kelas yang tidak mempunyai otoritas, untuk saling mendukung dan menguatkan. Di sisi lain, konflik ini juga bisa terjadi karena sebelumnya ada konsensus antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan warga Wadas. Dengan kata lain, konflik tidak akan muncul jika sebelumnya kedua pihak tidak mengadakan konsensus. Nah, yang perlu ditekankan di sini, bagaimanapun wewenang itu adalah sah.
maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Menurut Dahrendorf, kondisi masyarakat pada sini disebut sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa atau imperative-like coordinated association. Oleh karena itu, di dalam konsep kekuasaan akan selalu ada garis tegas sebagai pembeda antara penguasa dan yang dikuasai. Maka dalam kehidupan masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Nah, berikut ini beberapa referensi yang kami gunakan dalam menyusun paper ini. Baik, gimana teman-teman? Seru banget ya. Dari penjelasan barusan banyak yang kita ambil, ada macam-macam tadi contoh kasus buat dikaitin ke teori Dahrendorf. Oh iya, sama terima kasih ya teman-teman udah mau dengerin dari awal sampai akhir penjelasan kami bertiga. Bila kami ada salah kata mohon maaf. Kami undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.